Assalamualaikum, hai semuanya. Hari ini ayo temenin aku masak gulai tunjang ala warung Padang. Ini salah satu menu favoritnya Yaitu suami ada aku sambal karena dia belacan itu telur, pecinta tunjang. Jadi kali ini nasi aku mau bawang masak tapi sendiri di rumah biar makannya dia lebih puas. Oke, tanpa berlama-lama, biar kalian extra tahu itu. resep dan cara bikinnya seperti apa, tonton video ini sampai selesai ya. Oke, langkah pertama di sini aku mau presto dulu untuk tunjang sapinya atau kikil sapi. Ini aku presto sekitar 40 menitan. 40 menit itu dihitung setelah mendesis ya. Selanjutnya ini aku mau siapkan bumbu yang mau aku blender atau aku haluskan. Aku masukkan ke dalam blender cabai keriting atau cabai merah. Di sini aku juga masukkan beberapa potong kunyit. Jadi sesuaikan aja ya. Dan aku masukkan beberapa potong lengkuas. Ini udah aku potong agak kecil biar kerja blendernya itu nggak berat. Lanjut ini aku masukkan beberapa iris jahe. Dan ini yang wajib ya, cabai hijau. Menurut aku masak Padang itu harus pakai cabai hijau ya. Lanjut aku masukkan bawang merah sama bawang putih. Selanjutnya ini aku masukkan 4 butir kemiri. Lanjut ini aku masukkan setengah buah pala. Dan ini aku masukkan juga ketumbar butiran. Kalau kalian mau pakai ketumbar bubuk juga nggak apa-apa. Ini mau aku haluskan dulu ya. Nah, di sini aku udah panaskan minyak untuk menumis bumbu. Ini bumbu yang udah aku haluskan tadi ya. Langsung aku tuang ke dalam minyak yang udah panas. Selanjutnya tinggal ditumis aja. Lanjut ini aku masukkan aromatik. Aku masukkan serai ya. Ini aku pakai 5 batang soalnya serainya itu kecil. Aku masukkan juga beberapa lembar daun jeruk yang udah aku sobek-sobek ya. Dan di sini aku juga pakai aromatik yang gak kalah penting adalah daun salam. Ini daun salam aku pakai sekitar 4 lembar. Aku masukkan aja jadi satu. Selanjutnya tinggal ditumis aja sampai bumbunya ini tanak dan pecah minyak ya. Ditumis agak lama dikit, gunakan api yang kecil aja biar nggak cepet kering bumbunya dan biar nggak langu ya. Nah, ini dia tunjang sapi atau kikil sapi yang udah aku presto di awal tadi. Ini udah aku bersihkan juga, aku cuci ulang ya, biar nggak seberapa kental nanti saat dimasak. Di sini udah aku bersihkan, udah aku potongin seperti ini, jadi makannya biar lebih gampang. Oke, kita balik ke bumbu yang tadi ya. Ini bumbunya udah mulai tanak dan pecah minyak seperti ini. Selanjutnya aku tambahkan air secukupnya ya. Tinggal diaduk aja sampai tercampur rata dulu ya. Selanjutnya ini tunjang atau kikil sapi yang udah dipresto dan udah dibersihkan tadi. Lanjut tinggal dimasukkan aja ke dalam bumbunya. Ini tunjang sapi yang udah aku presto tadi udah empuk ya. Jadi kalau makan itu lebih gampang. Hasilnya seperti ini, potongannya aku gedein aja biar nanti makannya lebih puas. Lanjut aduk dulu sampai semua bumbu dan tunjangnya tercampur rata. Selanjutnya tinggal dimasak aja sampai bumbunya ini meresap. Dan ini lanjut aku mau seasoning. Aku masukkan 1 sendok garam. Nanti sesuaikan selera aja ya. Dan di sini aku mau pakai penyedap juga biar rasanya lebih gurih. Selanjutnya ini aku masukkan kaldu sapi bubuk ya biar rasanya itu lebih nendang. Dan aku tambahkan juga 3 sendok kecil gula pasir biar rasanya lebih balance ya. Dan ini aromatik yang gak kalah penting. Aku masukkan 4 butir kapulaga dan di sini juga aku masukkan bunga lawang. Lanjut aku masukkan 4 butir cengkeh. Aku pakai 4 butir aja udah cukup ya. Dan di sini aku masukkan 2 butir asam kandis. Ini menurut aku aromatik yang gak bisa di skip ya dalam membuat gulai tunjang atau masakan Padang lainnya. Oh iya, kalau kalian punya merica butiran atau merica bubuk, dalam memblender atau menghaluskan bumbu tadi boleh ditambahkan ya. Tapi di sini aku nggak punya stok merica bubuk atau merica butiran. Jadi dalam memasak gulai tunjang kali ini aku nggak pakai merica ya. Selanjutnya ini tinggal dimasak aja sampai kuahnya ini menyusut dan bumbunya meresap ya. Kalian boleh incip rasa dulu, kiranya kurang asin atau kurang apa boleh ditambahkan lagi. Dan aku rasa ini udah cukup, kuahnya udah menyusut dan bumbunya udah pas. Ini langsung aku mau matikan kompor dan siap untuk disajikan. Dan ini untuk gulai tunjangnya udah siap. Ini aku tambahkan taburan bawang goreng biar makin sedap ya.
Oke, ini dia gulai tunjang ala warung Padangnya udah siap. Suami aku pasti dimasakin ini bakalan kalap makannya karena ini favoritnya dia. Kalau dia makan di warung Padang yang dituju adalah gulai tunjangnya dulu ya. Tahu sendirilah kalau makan di warung Padang gulai tunjang itu mahal. Nah, kalau masak sendiri di rumah itu hasilnya banyak dan makannya lebih puas. Oke, segitu aja ya video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Nah, kalau kalian udah nonton dan suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi bikin video yang lainnya. Dan biar kalian juga nggak ketinggalan video dari aku, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Pokoknya kalau kalian pecinta gulai tunjang atau pecinta kikil, kalian punya stok kikil di rumah, wajib recook resep ini ya. Aku jamin anti gagal dan semua orang pasti suka. Oke, segitu aja buat kalian yang di rumah. Jangan lupa recook resep ini ya. Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye.